Baik, untuk menyingkat waktu, dipersilakan Kang Abbas. Baik, adik-adik semuanya, terima kasih banyak sudah menunggu dan mohon maaf ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semangat ya adik-adik pagi hari ini. Sudah menunggu lama tapi masih semangat ya. Abbas ya yakin adik-adik semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena menunggu ya. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah Nabi khair. Alhamdulillah lebih khair. Alhamdulillah ya. Barakallahu fikum. Sabahul khair. Sobahun nur. Subhanallah. Barakallahu fik. Adik-adik semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang adab. Langsung saja adik-adik ya, karena sudah lewat waktunya, biar waktunya bisa maksimal. Tapi kalau dimatikan mic-nya adik-adik ya, biar nanti tidak terganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Ya, kita mulai dari semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang adab-adab Islam. Ya, kemarin sudah belajar tentang adab belajar, sekarang adab-adab Islam. Yang lainnya, apa itu adik-adik adab Islam yang lainnya? Yaitu adalah adik-adik adab membaca Al-Quran. Nah, adik-adik semuanya, banyak sebagian kaum muslimin, temannya adik-adik di luar sana, dan mungkin di antara adik-adik ada yang belum paham, belum mengetahui tentang adab-adab membaca Al-Quran, adik-adik ya. Membaca Al-Quran beda dengan membaca Quran, adik-adik ya. Membaca Al-Quran berbeda dengan kita ketika membaca buku. Membaca Al-Quran berbeda ketika kita membaca tulisan-tulisan yang lain. Kenapa adik-adik? Karena Al-Quran ini berbeda adik-adik dengan koran, berbeda dengan buku-buku, berbeda dengan tulisan lain. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Apa adik-adik? Al-Quran adalah kalamullah. Apa tuh kalamullah adik-adik? Perkataan Allah. Jadi adik-adik semua yang di dalam Al-Quran itu ada perkataan Allah. Ya, yang sebagaimana Allah berkata, itulah yang tertulis adik-adik. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran seperti kita sedang membaca perkataan-perkataan Allah. Ya. Kalau ada yang bertanya, Kak Abbas, emang Allah bisa bicara? Ya bisa lah adik-adik. Ya. Allah bisa bicara. Ya. Tapi jelas adik-adik bagaimana bicaranya Allah tidak ada yang tahu. Ya. Tapi yang jelas Allah bisa bicara. Kalau orang tidak bisa bicara, berarti Allah lemah dong adik-adik ya. Kalau makhluknya bisa bicara, masa Allah nggak bisa bicara? Ya adik-adik. Kalau makhluknya yang Allah ciptakan bisa bicara, ya, dan itu menjadi sebagian dari kesempurnaan kesempurnaan makhluk, maka Allah pun bisa bicara. Tapi tentunya adik-adik bicaranya Allah seperti apa, hanya Allah yang mengetahui adik-adik ya. Nah, adik-adik semuanya, Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah adik-adik. Adik-adik jangan sampai salah dan jangan sampai adik-adik tersesat adik-adik ya. Karena ada sebagian orang-orang di zaman dulu adik-adik ya. Walau alam kalau zaman sekarang apakah masih ada atau tidak adik-adik ya. Dulu di zamannya Imam Ahmad bin Hambal rahimallahu taala adik-adik. Pada masa itu adik-adik orang-orang sebagian meyakini Al-Quran adalah makhluk. Apa adik-adik? Al-Quran adalah makhluk seperti manusia, seperti hewan. Jadi makhluk adik-adik. Ini adalah keliru adik-adik ya. Karena kalau Al-Quran adalah makhluk, nanti orang-orang akan berkeyakinan yang namanya makhluk tidak sempurna. Maka Al-Quran pun nanti dianggap tidak sempurna adik-adik. Iya, ini tujuan orang-orang yang hendak ingin supaya mengaburkan kesempurnaan Al-Quran adik-adik. Apa adik-adik? Supaya menghilangkan kesempurnaan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran dianggap tidak sempurna, maka orang lain akan berkata, ya Al-Quran kan nggak sempurna, maka cari yang lain dong selain Al-Quran gitu adik-adik ya. Ini bahaya adik-adik. Makanya Imam Ahmad bin Hambal adik-adik waktu itu, beliau berpegang teguh dengan mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Gitu adik-adik. Sampai beliau dipenjara adik-adik, disiksa. Dan waktu itu adik-adik khalifahnya kena keyakinan ini adik-adik. Ya. Keyakinannya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Iya adik-adik. Lalu memenjarakan Imam Ahmad. Tapi nggak lama adik-adik. Karena nggak lama si khalifah ini meninggal. Digantikan sama anaknya. Dan anaknya adik-adik alhamdulillah bismillah punya pemahaman bagus lalu membebaskan Imam Ahmad. Dan
memenjarakan orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Gitu adik-adik. Kenapa coba adik-adik Imam Ahmad begitu tegas adik-adik mengatakan Al-Quran adalah kalamullah? Karena tadi kalau Al-Quran dinyatakan makhluk, berarti Al-Quran lemah, kurang, tidak sempurna. Kalau Al-Quran tidak sempurna, maka orang berkata boleh dong mengambil selain Al-Quran. Kenapa? Kan Al-Quran nggak sempurna. Inilah adik-adik bahayanya kalau punya keyakinan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Dan yang benar adalah Al-Quran kalamullah, perkataan Allah yang keluar dari ucapan Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril lalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Itu adik-adik ya. Itu adalah kalamullah, bukan apa adik-adik, bukan makhluk ya adik-adik ya. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena tadi kalau Al-Quran adalah makhluk, maka Al-Quran akan dinyatakan tidak sempurna. Kalau Al-Quran tidak sempurna, maka orang bisa mengambil selain Al-Quran. Ini bahaya adik-adik. Dan ini akan menyesatkan manusia. Karena Al-Quran adalah sempurna. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan dia adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk yang wajib diikuti oleh seluruh manusia adik-adik ya. Nah, adik semuanya, maka apakah adab-adab dalam membaca Al-Quran? Nah, yang pertama adik-adik adalah niat karena Allah. Emangnya ada Kang Abbas orang yang niatnya tidak karena Allah? Ada. Yang niatnya cuma pengen baca aja. Yang niatnya mungkin supaya didengar sama ayah bundanya. Masya Allah baca Al-Qurannya rajin ya. Lalu ayah bundanya ngasih duit tambahan jajan ya adik-adik ya. Ada nggak kayak gitu adik-adik? Ada ya. Wah baca Quran supaya nanti ayah bunda dengar. Kemudian aku ditambahin uang jajan. Dibilang sama ayah bunda, wah Masya Allah kamu lagi baca Quran ya. Nah niatnya itu adik-adik berarti bukan karena Allah. Bahaya adik-adik ya. Niat bukan karena Allah adik-adik ya. Nah adik-adik segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, dia akan mendapatkan pahala dan besar di sisi Allah adik-adik. Iya. Sesuatu yang diniatkan karena Allah adik-adik akan mendapatkan pahala yang besar. Walaupun perbuatan itu kecil. Ya. Walaupun perbuatan itu kecil adik-adik. Misal nih, adik-adik membuang duri di jalan. Niatnya untuk apa nih? Saya niat karena Allah nih, biar nanti orang nggak kena duri. Saya niat karena Allah untuk menolong orang. Walaupun hanya menyingkirkan duri di jalan adik-adik, ya karena niatnya karena Allah supaya orang tidak terluka, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Padahal cuma duri adik-adik atau beling. Ya. Kadang kita suka nemu jalan beling adik-adik, maka kita buang ke tempat sampah, jangan dibuang ke tempat yang lain lagi adik-adik ya. Kadang ada nemu beling dilempar kemana, malah lemparnya karena tempat yang lain yang umum adik-adik. Nggak boleh ambil belingnya, cari tempat sampah, masuk ke dalam tempat sampah. Ya, ada duri, ambil durinya, cari tempat sampah, masukkan ke tempat sampah. Itu adik-adik ya. Jadi bukannya dibuang ke tempat yang lain, malah yang tempat yang lain dong yang ada belingnya dong ya. Nanti orang lain itu kena beling, luka, berdarah. Nah, bayangan adik-adik, menyingkirkan duri aja dapat pahala besar dari Allah. Padahal cuma duri. Kenapa? Karena niatnya karena Allah. Apalagi membaca Al-Quran. Ya. Kalau niatnya karena Allah jelas lebih besar daripada pahala orang yang hanya menyingkirkan duri adik-adik ya. Nah. Maka adik-adik berkatalah seorang ulama adik-adik. Ya. Di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam adik-adik. Ya. Apa adik-adik kata beliau? Beliau berkata adik-adik, seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak, ya. Ibnul Mubarak. Beliau berkata adik-adik, rubba amalin saghirin ta'zimuhun niyah, ya. Berapa banyak amalan saghirin yang kecil, ya, amalan yang kecil, ta'zimuhu menjadi besar amalan tersebut an-niyat, hanya gara-gara niat. Adik-adik ya. Wa rubba amalin kabirin, dan berapa banyak amalan yang besar, amilin kabirin, ya. Tasghiruhu menjadi kecil, ya, an-niat, karena niat adik-adik. Maksudnya apa Kak Abbas? Maksudnya adik-adik ya. Kalau ada seorang adik-adik yang dia niatnya tadi menyingkirkan duri karena Allah, ya, menyingkirkan duri karena Allah, lalu kemudian dia lakukan karena Allah, maka menyingkirkan duri itu adik-adik mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada orang yang melakukan amalan yang besar, wa rubba amalin kabirin, ya,
dia melakukan amalan yang besar, tapi amalan tersebut diniatkan bukan karena Allah. Misal, niatnya supaya dimudahkan rizkinya adik-adik. Ada orang sholat duha, adik-adik ya. Ada orang yang keyakinan kalau sholat duha akan dimudahkan rizkinya. Padahal itu tidak benar adik-adik ya. Ya. Nah artinya kalau ada orang yang sholat duha, niatnya supaya dilapangkan rizkinya sama Allah. Padahal bukan begitu ya. Orang niat sholat duha ya. Adapun kalau ternyata kemudian dia rajin sholat duha lalu kemudian Allah lapangkan rizkinya, itu bagian dari pemberian Allah. Tapi jangan diniatkan sholat duhanya supaya dilapangkan rizki adik-adik ya. Nah kemudian kalau ada orang yang seperti ini, maka niatnya ini menyebabkan amalan tersebut jadi kecil adik-adik. Jadi kecil. Ya, bentar ya. Ya, apa adik-adik kalau seandainya ada amalan yang besar seperti tadi adik-adik sholat duha, itu amalan besar adik-adik ya. Amalan yang besar. Karena dia tidak niatkan karena Allah adik-adik, maka amalnya jadi kecil. Karena niat misalnya yaitu adik-adik, yaitu tadi ingin memberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala supaya dilapangkan rizki adik-adik ya. Maka jadi kecil karena niatnya bukan karena Allah semata. Ya. Maka semuanya kita diperintahkan untuk meniatkan segala sesuatu karena Allah adik-adik. Karena insya Allah adik-adik yang diniatkan karena Allah akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adik-adik adabnya adalah tenang, suci, dan bersih dari najis ketika kita yang hendak membaca Al-Quran adik-adik ya. Apa itu tenang? Maksud tidak terburu-buru adik-adik ya. Atau cepat-cepat dalam membacanya. Yaitu ingin cepat selesai ya. Tenang itu ya tenang aja ya. Nggak buru-buru ya. Lalu apa maksud dengan suci? Suci adalah dalam keadaan suci adik-adik. Di antaranya kita berwudu ya. Kalau buat perempuan ya adik-adik suci dari hadas ya. Tapi dalam hal ini tidak suci dalam artian berwudu adik-adik ya, berwudu ya. Kita mau berwudu biar badan kita suci bersih dari najis ya. Tapi boleh nggak Kak Abbas kalau seandainya membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci? Boleh adik-adik ya. Menurut pendapat para ulama boleh. Yang tidak boleh itu adik-adik yaitu dalam keadaan tidak suci seperti perempuan yang haid, yaitu dalam keadaan haid memegang Al-Quran adik-adik ya. Makanya tidak boleh adik-adik. Imam Haramain, yaitu imam para ulama Makkah berkata adik-adik, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh. Akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Maksudnya adik-adik, kalau seandainya seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan berudu, itu adalah suatu keutamaan. Tentunya mendapatkan pahala berlipat-lipat adik-adiknya. Berlipat-lipat. Tapi apabila dia tidak dalam keadaan berwudu, boleh tidak membaca Al-Quran? Boleh. Ya. Ya, boleh saja adik-adik. Dan tidak dilarang. Cuman dia kehilangan mendapatkan keutamaannya adik-adiknya. Itu adik-adik ya. Kemudian semuanya, yang ketiga, ya, dalam membaca Al-Quran pastikan mulut dalam keadaan bersih dan tidak berbau. Kang Abbas, kan aku baca Al-Quran sendirian. Nggak ada orang sebelah kiri kanan aku. Berarti nggak penting dong kalau misalnya nggak masalah dong kalau seandainya berbau ya. Adik-adik semuanya ya. Kalau saja kita ngomong sama orang, mulut kita harus bersih adik-adik ya. Apalagi ketika kita baca Al-Quran adik-adik ya. Maka diupayakan adik-adik, diusahakan. Bukan berarti terlarang adik-adik, tidak terlarang ya. Kalau kita baca Al-Quran dalam keadaan ternyata mulut kita habis makan jengkol gitu adik-adik. Terus pengen baca Quran nih, habis makan jengkol nih, enak makan jengkol, nanti makan jengkol, pengen baca Quran setelah itu. Ya, boleh nggak? Ya boleh saja. Ya. Ya, tidak makruh, tidak terlarang adik-adik ya. Cuman akan mendapatkan keutamaan kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan bersih dan tidak berbau. Ya, dalam keadaan bersih dan tidak berbau. Ya. Itu dia semuanya.
Jadi harus kadang-kadang mulutnya bersih dan tidak berbau. Diusahakan. Bukan berarti kalau mulutnya habis makan nasi goreng, makan tempe, makan jengkol, makan pete, terus nggak boleh baca Quran, bukan. Tapi diusahakan dalam keadaan bersih. Minimal adik-adik bersiwak. Ya, makanya adik siwak itu harus dibawa tuh, dikantongin. Ya, kalau Kabas suka beli siwak suka hilang-hilang mau Kabas ya. Beli nggak lama hilang, nggak tahu kemana itu ya. Ada yang ngambil apa ada yang minta kali, nggak lupa ya. Hilang mulai heran Kabas ya. Kayaknya pakai rantai kali, siwaknya di rantai kali biar nggak hilang ya. Adik-adik nanti kalau itu pakai siwak ya. Siwak itu adik-adik menguatkan gigi dibandingkan pasta gigi adik-adik ya. Ya, ada orang yang mengatakan pengganti pasta gigi, nggak tepat juga adik-adik ya. Pasta gigi itu hanya menggantikan bau, menghilangkan bau mulut saja adik-adik. Tapi kalau siwak memiliki keutamaan yang banyak adik-adik. Dia bisa menguatkan gigi, membersihkan gigi juga, menghilangkan karang-karang gigi adik-adik. Itu siwak adik-adik ya. Nah, beda dengan dengan pasta gigi adik-adik ya. Nah, adik semuanya yang keempat apa? Yang keempat apa adik-adik? Yaitu yang keempat adalah tempat yang bersih. Ya. Kita membaca Al-Quran nggak boleh adik-adik. Misalnya, pengen baca Quran, tapi samping kita ada tempat sampah. Ya, nggak boleh. Misalnya adik-adik baca Al-Qurannya di TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Ya, kalau di Bekasi ada yang bantar gebang adik-adik. Oh, habis mulung, ada orang habis mulung, capek, pengen baca Quran, di tempat sampah itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh adik-adik ya. Karena Al-Qurannya beda dengan koran. Al-Qurannya beda dengan buku. Ya, kalau buku mau dipakai juga boleh adik-adik. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh, ada adabnya. Ya. Atau di kamar mandi juga nggak boleh adik-adik. Di kamar mandi atau di tempat jamban, toilet. Ya. Ini nggak boleh adik-adik ya. Jadi benar-benar diperhatikan di tempat tas bersih. Mau baca Quran, lihat nih kiri kanan kita ada tempat sampah nggak nih, gitu kan. Wah, pertama kan kalau kita baca Al-Quran ada tempat sampah, sampai kita ke bawah juga mengganggu konsentrasi kita baca Al-Quran kan. Ya, kalau kita baca Al-Quran nih, samping kita ada tempat sampah, kan sampah itu bau. Ya. Akhirnya apa? Mengganggu konsentrasi kita, mengganggu kekhusyuan kita adik-adik. Ketika kita main khusyuk malah nggak khusyuk. Wah, apaan sih ini adik-adik ya? Baca Quran yang bau-bau aja gitu. Hidung kita nahan rasa bau. Nah, ini adik-adik makanya tidak benar ya. Harus di tempat yang bersih. Misalnya para ulama menganjurkan di masjid adik-adik membaca Al-Quran. Tapi nggak mesti masjid, di rumah juga boleh. Di mana di rumah itu? Ya di dalam kamar, bukan kamar mandi ya, kamar tidur, di ruang belajar, di ruang tamu ya. Ya. Selain kamar mandi dan toilet, silakan ya baca Al-Quran. Di dapur gimana Kak Abbas? Boleh nggak? Boleh di dapur ya. Asal memang tempatnya bersih ya. Nggak bau masih gitu ya kan. Di dapur nanti ada tempat sampah, bau kan mengganggu konsentrasi juga adik-adik ya. Jadi boleh di dapur adik-adik. Tapi yang terlarang di kamar mandi, di jamban, ya, di tempat pembuangan sampah, ya, dan sebagainya adik-adik. Itu yang dilarang. Kenapa adik dilarang tadi adik-adik ya? Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang dijelaskan oleh para ulama adik-adik ya. Dilarang kita membaca Al-Quran di kamar mandi, WC dan tempat jamban. Sebagaimana adik-adik dikatakan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in ya. Beliau berkata bahwasanya adik-adik Abu Hanifah radhiyallahu ajma'in pernah berkata, kata Sya'bi adik-adik. Sya'bi berkata, dimakruhkan membaca Al-Quran pada 3 tempat. Yang pertama di kamar mandi, kedua di WC, yang ketiga di tempat jamban. Ya. Tempat jamban tempat orang buang hajat adik-adik ya. Ini sama kayak TPS adik-adik, pembuangan sampah juga nggak boleh. Itu kan tempat kotoran adik-adik ya. Maka termasuk adalah TPS adik-adik. Dan dari Abu Maysarah dia mengatakan berzikir itu kepada Allah hanya di tempat yang baik adik-adik. Hanya di tempat yang baik ya. Pernah adik-adik ditanyakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala. Beliau berkata adik-adik, ketika dia bertanya, apakah dibolehkan berzikir kepada Allah di dalam kamar mandi? Maka kata beliau, seseorang tidak layak ya, berzikir kepada Allah di dalam kamar mandi. Karena tempat tersebut tidak layak. Kalau dia mengingatnya di dalam hati, maka hal itu tidak mengapa. Tanpa melafazkan dengan lisannya. Maksudnya gini adik-adik, kalau kita di kamar mandi nih, dalam hati kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, Allah Akbar, atau apa adik-adik ya. Dalam hati doang, tanpa bibir bergerak-gerak. Maka tidak mengapa adik-adik ya. Tapi kalau bagi kita bergerak,
Ini nggak boleh. Tapi sebaiknya adik-adik tetap saja kalau bisa di dalam hati pun dihindari adik-adik. Maka berzikirlah ketika kita keluar di kamar mandi adik-adik. Karena tempat itu nggak layak buat mengingat Allah. Masa mengingat Allah di kamar mandi adik-adik ya. Dia lagi pup gitu adik-adik ingat Allah. Kayak nggak layak adik-adik ya. Tidak adab adik-adik. Tidak pantas lah adik-adik ya. Tidak pantas ya. Kita melakukan hal itu di tempat yang tadi adik yang najis itu adik-adik ya. Nah, yang terakhir adik-adik, memulai dengan ta'awudz adik-adik ya. Mulai dengan ta'awudz. Apa ta'awudz adik-adik? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Iya adik-adik, membaca ta'awudz yaitu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adik-adik. Ada orang adik-adik ketika membaca Al-Qur'an banyak yang keliru. Mereka membaca dengan bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memulai langsung baca bismillah. Padahal adik-adik, Allah Subhanahu wa taala berfirman adik dalam surah An-Nahl. Ya, ayat 98 adik-adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ, dan apabila ya, kamu membaca Al-Quran, ya. Fa'idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaiton, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Tuh. Adik-adik kita diperintahkan untuk membaca a'udzubillah, ya. Bukannya bismillah dulu, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita membaca Al-Quran, semuanya adik-adik ya. Mau membaca Al-Quran di awal surat ataupun di pertengahan surat. Ya. Misalnya kita baca Al-Quran di pertengahan surat adik-adik ya, surat keberapa gitu kan. Tetap membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi jangan langsung membaca ayatnya ya. Misalnya kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Lalu kita bacanya hanya itu aja, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak baca ta'awudz ya. Ketika baca Al-Qur'an ini salah, dia keliru dan termasuk perbuatan yang tidak adab. Karena Allah mengajarkan kepada kita, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Adik-adik. Dan yang terakhir adik-adik. Yang terakhir adik-adik adalah membaca basmalah hanya di awal surat. Ini yang ketujuh adik-adik, bagian keenam ya, yang ketujuh ya. Membaca basmalah hanya di awal surat. Banyak adik-adik orang membaca Al-Quran ya, di tengah-tengah ayat, lagi buka Quran nih. Nah, tengah-tengah ayat dia membacanya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Misalnya nih, dia baca surat di tengah-tengah adik-adik. Lagi baca surat An-Naba. Ya, misalnya adik-adik ya. Harusnya kan dia bacanya tahu tuh adik-adik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi hum fihi mukhtalifun, gitu adik-adiknya. Jadi jangan bacanya Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini keliru adik-adik, banyak yang keliru ya. Jadi membaca basmalah itu adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim itu hanya di awal surat, kecuali surat At-Taubah adik-adik. Dalam surat At-Taubah tidak ada baca basmalah ya. Kenapa adik-adik ya? Memang begitu, karena dia nyambung adik-adik ya dengan surat sebelumnya. Jadi, makanya dia walaupun beda surat, tapi dia tidak diawali dengan basmalah adik-adik. Lain dengan surat-surat yang lain. Semua surat dalam Al-Quran selalu dimulai dengan bismillah. Tapi At-Taubah tidak ada adik-adik. Makanya dalam hal ini, ketika di awal surat At-Taubah tidak perlu baca bismillah. Tapi cukup membaca ta'awudz aja. Ta'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan banyak yang keliru adik-adik. Orang membaca ya, ayat Al-Quran di tengah-tengah ya, dengan membaca Bismillah. Ta'awudz malah nggak dibaca adik-adik. Bismillah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Langsung membaca Bismillah.
tidak membaca ta'awudz dulu. Ya. Padahal yang benar adalah di tengah-tengah surat membaca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayatnya langsung. Ya. Apa adik-adik dilanjutkan dengan ayatnya langsung. Ya, jadi bukan apa adik-adik, bukan baca bismillah. Ya. Ini beberapa kesalahan yang sering terjadi adik-adik ya di dalam membaca surat Al-Quran, membaca Al-Quran adik-adik, di mana mereka membacanya bukan dengan adab yang benar, tata cara yang benar, tapi dengan tata cara yang tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga para ulama yang dijelaskan adik-adik ya. Ya tadi seperti Kak Mas bilang ya, ketika dia membaca surat, misalnya surat An-Naba nih, ya, ayat yang ke-8, dia bacanya langsung baru buka surat mushaf nih, baca Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Salah adik-adik ya. Yang benar adalah baca dulu a'udzubillah dan nggak perlu baca bismillah. Nah, di pertengahan surat ayat ya, pertengahan surat di ayat yang di tengah-tengah adik-adik ya, atau ayat kedua atau ketiga atau berapa lah, bebas ya. Pokoknya bukan ayat yang pertama ya. Dia cukup membaca ta'awudz aja, nggak perlu membaca bismillah. Misal a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna naumakum subata. Langsung boleh. Itu yang benar adik-adik ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Nah, itu adik-adik. Jadi jangan dibacanya dengan basmalah dulu. Ya. Bahkan tidak perlu membaca basmalah ketika ayat-ayat di tengah. Kenapa? Karena begitulah. Yang ada di awal saja. Ya. Sebagaimana adik-adik Rasulullah SAW, beliau ketika itu bercerita adik-adik. Suatu ketika adik-adik, Rasulullah SAW terbangun dari tidur beliau. Ya. Sambil tersenyum. Jadi adik-adik tiba-tiba bangun dari tidurnya sambil senyum. Gitu, senyum. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, apa yang membuat Anda tersenyum? Gitu, adik-adik, ya. Apa yang membuat Anda tersenyum? Kemudian adik-adik beliau bersabda, baru saja turun kepadaku satu surat. Ya. Lalu kemudian adik-adik beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Beliau baca apa adik-adik? Baca bismillah di awal surat adik-adik ya. Di awal surat. Seperti tadi adik semuanya. Dan juga adik-adik dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adik-adik. Kata beliau adik-adik, wa yambagi an yuhafadha ala qiraati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin. Ya. Wa yambagi selayaknya an yuhafadha dijaga ala qiraati. Ya. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin, pada setiap awal surat ya, awal setiap surat tuh adik-adik ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim tuh adik-adik ya. Ya. Jadi adik-adik kita dibaca seperti itu ya. Ya, bahkan kata bara'atu fa inna aktsarul ulama ya, aktsarul ulama qalu innaha ayatin haitsu taktuba fi mushaf ya. Kata para ulama, dari kebanyakan para ulama mengatakan ini adalah satu ayat khusus yang ditulis di mushaf ya. Dan ayat ini ditulis di semua awal surat ya. Wa qad katabat fi awail suri sawa baroah ya, ditulis di semua awal surat ya. Kecuali surat At-Taubah adik-adik ya. Kecuali itu sawa baroah ya. Baroah adik-adik itu surat Taubah adik-adik ya.
Karena at-taubah disebut juga dengan surat Baroah ya, atau at-taubah. Wallahu a'lam bishawab. Dan semuanya demikian yang bisa Kak sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Buat adik-adik yang hendak ingin bertanya, dipersilakan seputar adab membaca Al-Quran yang mungkin adik-adik pengen lebih fahamkan lagi, lebih paham, dipersilakan. Silakan adik-adik yang ingin bertanya mengenai adab-adab membaca Al-Quran ini. Ada? Kalau di rumah adik-adik bacanya gimana Al-Quran? Baca ta'awudz dulu apa langsung bismillah? Wah, kalau udah benar alhamdulillah. Ya, kalau baca ta'awudz dulu ya. Idlan pakai ta'awudz dulu Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya. Terus kalau baca Al-Quran ada gak yang berudu dulu? Jadi sebelum baca wudu dulu ada gak? Agak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terus kalau ada gak yang ketika baca Quran selalu berusaha menghadap kiblat? Walaupun adik-adik tidak wajib adik-adik menghadap kiblat, tapi memang diutamakan, dianjurkan menghadap kiblat. Ada gak yang setiap mau baca Quran menghadap kiblat? Nggak ada ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Terus ada gak yang ketika baca Al-Qurannya dalam keadaan selalu terhindar dari najis? Badannya bersih, nggak ada najis. Diperhatikan. Ada nggak? Kalau nggak ada, diperhatikan ya. Ketika baca Al-Quran. Walaupun adik-adik ketika pun saat itu ada najis pun tetap boleh baca Al-Quran ya. Tapi kalau lebih bagusnya lagi, yaitu ketika baca Al-Quran, dia menjaga dirinya dari najis-najis yang menempel di celana dan bajunya adik-adik. Itu lebih bagus lagi. Ya. Ada lagi nggak? Ada nggak yang misalnya baca Al-Qur'annya tidak niat karena Allah? Ada nggak? Cuman niatnya karena ini ya. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini ya. Mudah-mudahan niatnya karena Allah semuanya. Ya, karena setiap amalan yang dikerjakan karena Allah, dia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan jika ada yang mau tanya lagi yang lain seputar tentang adab-adab Al-Quran. Silakan Nadisa atau Zahra. Ya, silakan. Kang, mau nanya, kalau lagi baca Al-Quran, ayat pertama, kita bacanya ta'awuz aja boleh, Kang? Ayat pertama, baca Al-Fatihah, baca Bismillah. Nggak boleh. Dianjurkan baca Bismillah. Jadi kalau ayat pertama, dianjurkan baca ta'awudz, kemudian Bismillah. Karena inilah kebiasaan Rasulullah SAW. Ya, Syukran, Kang. afwan. Tapi boleh nggak baca ta'awudz langsung? Boleh saja. Tapi kita tidak sesuai dengan Rasulullah ajarkan kalau begitu. Ya, Rasulullah mengajar kepada kita, beliau selalu baca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat. Ya, bahkan tadi perkataan para ulama, ya, dijaga wayam bagi an yuhafadha ala qiraati. Ya, selayaknya hendaknya ya kita menjaga ketika membaca Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim fi awali kullu suratin. Ya, pada setiap awal ayat awal surat, pada setiap surat. Nah, itu dianjurkan, dijaga. Jadi kita dijaga adik-adik ya. Walaupun membaca suratnya tetap sah, ya membaca Qurannya dapat pahala tetap ya. Cuman kita kehilangan tambahan pahala dan kehilangan keutamaan pahala adik-adik ketika kita membaca Al-Qur'annya tidak sesuai yang Rasul ajarkan ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ada Al-Farizi, silakan. Silakan. Kang Abbas, Yuk. kalau hafalan sama baca Quran itu sama atau tidak? Sama apanya nih? Adabnya sama tempatnya. Sama lah. Hafalan tuh membaca Al-Quran tuh bukan? Iya. Iya.
membaca ya qiraatul Quran ya. Qiraatul Quran ya. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca ya, melihat mushaf lalu dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Adik-adik, ya, itu membaca qiraah ya, lihat Quran. Tapi mengapa juga sama? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Sama adik-adik ya. Mau membaca Al-Quran lewat mushaf yang dibaca ataupun dengan hafalan, maka tetap itu namanya disebut membaca. Ya, dan harus menggunakan baca ta'awudz dan bismillah pada setiap awal surat. Wallahu a'lamu bishawab. Silakan yang lain. Jazakallahu khairan ya Kak. Wa jazakallahu khairan Al-Farizi. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Tadi kayaknya ada yang di awal ada yang masuk nadisan, tapi keluar lagi apa beda? Nadisa dengan nadisan sama? Silakan, Syai Al-Farizi, nggak ada? Baik, ini adik-adik adab membaca Quran masih panjang ya. Ini baru bagian pertama nih, ya masih panjang nih, belum selesai. Ya. Baru 7 yang Kabas kasih, ya masih banyak lagi. Jadi yang pertama diperhatikan adik-adik niatnya karena Allah, ya. Yang kedua diperhatikan membaca Quran dengan tenang, tartil, tidak terburu-buru. Ya. Kemudian yang ketiga tempatnya harus bersih adik-adik. Ya. Tempat yang bersih ini artinya adalah tempat yang bukan kamar mandi, bukan toilet, bukan jamban, dan juga bukan di sebelah tempat sampah ataupun di tempat pembuangan sampah adik-adik ya. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat, diusahakan menghadap kiblat adik-adik ya. Diusahakan menghadap kiblat ya. Tapi kalaupun tidak menghadap kiblat ya tidak masalah adik-adik ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ya menghadap kiblat ya. Kemudian apalagi adik-adik? Yang kelima tadi yang lewat mulut tidak, kalau bisa dalam keadaan bersih adik-adik ya. Dalam keadaan bersih, tidak berbau. Yang keenam, membaca ta'awudz adik-adik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di setiap membaca surat, baik surat yang di awal maupun di tengah. Ya, kemudian yang ketujuh, membaca basmalah hanya di awal surat. Ya, kecuali surat Baroah ya, yaitu surat Taubah adik-adik ya. Beda dengan Taubah, dia nggak perlu baca bismillah. Cukup dengan ta'awudz saja. Ya. Jadi kalau di awal surat, baca ta'awudz dulu, baru bismillah. Tapi kalau di tengah-tengah ayat, tengah-tengah surat, maksudnya tengah-tengah surat, yaitu ayat-ayat pertengahan, maka membaca cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup itu aja adik-adik ya. Tidak perlu dengan basmalah. Ya. Tapi kalau saya baca dengan basmalah gimana? Ya. Berarti adik-adik sudah keliru dalam baca Al-Quran. Ya. Karena Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Ya. Dan setiap yang kita kerjakan tidak sesuai yang Rasulullah ajarkan adik-adik, maka tidak bernilai pahala. Bahkan amalan itu akan tertolak. Sebagaimana adik-adik kata salam dalam sebuah hadis oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa aja yang ya melakukan satu perbuatan yang tidak pernah kami ajarkan, maka perbuatan tersebut tertolak, alias tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan dengan pembagian pada Karoni. Silakan Karoni. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakallahu khairan Kang Abbas atas materi ilmu pagi hari ini. Semoga dapat kami amalkan. Amin. Ilmu ini adab membaca Al-Quran sangat penting banget untuk kita semua.
Berarti masih panjang nih Kang Abbas ya tentang adab-adabnya ya. Masih panjang. Masih banyak. Apalagi untuk ini ya, keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Karena kan Iya. kita ada sekarang ini kan ada teknologi nih. Al-Quran Hmm. sudah ada bisa dari handphone. Nah itu Hmm. belum ya nanti ya. Ada perbandingan keutamaannya mana handphone sama dengan mushaf gitu Kang Abbas ya. Iya. Betul. Baik. Nah, baik. Wa jazakumullah khairan kepada adik-adik semuanya yang telah bersabar dan mengikuti kajian dari Kang Abbas pagi hari ini. Semoga tetap istiqomah, mengikuti dan mempelajari serta mengamalkan apa yang telah disampaikan Kang Abbas kepada kita semua. Dan tidak lupa juga pada adik-adik untuk dimurojaah kembali semua materi yang telah diberikan dan dipraktekkan, diamalkan. Baik, kita tutup pagi ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan untuk adik-adik beri salam perpisahan untuk live-nya satu-satu. Jazakallahu khairan ya Kang Abbas dan Kak Roni. Wah, jazakallah Jazakallahu khairan khairan, Al-Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kang Abbas. Wah, jazakallah khairan Rifki. Wa Jazakallah jazakallahu khairan khairan Rizki. Abbas. Jazakallah khairan Karani. Wah, Wa jazakallah khairan jazakallahu khairan Bintang. Bintang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kang Abbas. Jazakallahu khairan Kak Roni. Wah, jazakillah khairan Nadisa. Wah, jazakillah khairan Yes, Zahra. Waalaikumsalam. Mana Opa belum bicara ininya? Ada terima kasihnya. Ikut kali. Wah, jazakallah khairan Wa jazakallahu Opa. khairan ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, silakan. Kayaknya nggak nyimak nih saya. Nggak nyimak nih. Kayaknya nggak nyimak kajian nih. Cuman hidupin aja nih Zoom-nya nih. Waduh. Pelanggaran nih, pelanggaran. Nanti bingung nih. Baik, saya. Ya, baik, Kabas. Kita pamit Ya, dulu. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.